Sejumlah warga menghentikan perjalanannya setelah melihat adanya aksi tawuran di bawah jembatan layang Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Para pelaku tawuran saling melemparkan batu, kayu, dan petasan untuk melawan kelompok lawan. Tawuran yang terjadi membuat warga setempat ikut turun ke lokasi. Gimana kita nggak tahu. Kalau sama anak sini karena ketempatan. Karena ketempatan buat ajang tawuran mau tidak mau, akhirnya 1-2 orang mungkin ikut. Pemicu tawuran hingga saat ini belum diketahui penyebab pastinya. Meski tak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini, warga dan pengguna jalan merasa resah dengan aksi tawuran yang kerap terjadi. Kobaran api terus membesar di permukiman Jalan Simpruk Golf 2, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Api dengan cepat merembet ke sejumlah bangunan semi permanen. Sejumlah warga menyelamatkan barang-barang. Ada juga warga yang berupaya memadamkan api. Kebakaran yang melanda permukiman padat ini melahap puluhan rumah. 80 personil dan 15 unit mobil damkar dari Suku Dinas Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi. Petugas berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang melanda permukiman padat ini. Tahu saya lagi nyetel musik, tahu-tahu kebakaran. Itu pun saya nggak ada yang sempat dikeluarin, cuma baru motor doang satu yang bisa dikeluarin. Ini api awal muncul dari mana, Pak? Dari belakang sana, Pak. Tapi tempatnya siapa saya kurang tahu, Pak. Pak, ini yang terbakar berapa rumah, Pak? Nah, ini kira-kira udah ada 50 lebih nih. Semuanya kan 200 kakak ini. Sementara barang-barang warga yang bisa diselamatkan dikumpulkan di lokasi yang aman dari kebakaran. Mayat tanpa identitas dengan kaki dan tangan terikat dalam kontainer plastik ditemukan mengambang di aliran Kali Bayur, Kecamatan Priok, Tangerang, Banten. Diduga mayat berjenis kelamin laki-laki ini merupakan korban pembunuhan. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Sebuah rumah di wilayah hukum Polres Pangkal Pinang yang dijadikan sarang judi digerebek polisi. 16 ibu rumah tangga yang didominasi wanita lanjut usia dan uang jutaan rupiah terjaring dalam penggerebekan. Tim Busanega Polres Pangkal Pinang bersama unit Pidum Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Belasan ibu rumah tangga lanjut usia yang sedang asik bermain judi jenis capsa di atas 4 meja dijaring petugas. Saat penggeledahan, seorang ibu pura-pura pingsan. Penggerebekan digelar atas laporan warga yang resah mengetahui lokasi kerap dijadikan tempat judi. Polisi menyita uang jutaan rupiah sebagai barang bukti, termasuk 16 orang pemain judi. Melakukan penangkapan penggerebekan terhadap judi darat sejenis capsa, yang mana lokasi ini, sarang ini sudah menjadi sarang perjudian di suatu rumah dengan beberapa meja dan 16 orang yang kami amankan, berikut barang bukti dan uang tunai peralatan-peralatan daripada perjudian. Sehingga kami melakukan pengamanan terhadap 16 pelaku ini, berikut barang bukti, dan saat ini dalam pemeriksaan Satreskrim Polres Pangkal Pinang guna penyidikan lebih lanjut. Para pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres Pangkal Pinang dan disangka dengan pasal 303 tentang perjudian. Polisi membongkar sindikat judi online yang ada di sejumlah kota. Di Badung, Bali, polisi menggerebek sebuah indekos yang dijadikan tempat operator judi online. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, polisi menangkap 7 orang yang memiliki peran menjalankan judi online.
4 kamar di sebuah indekos Jalan Campuhan 1 Akute digerebek Satuan Satreskrim Polresta Denpasar. 4 ini digunakan untuk operasi judi online. Keempat kamar digunakan 9 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berasal dari luar Bali. Di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk beroperasinya judi online. Seluruh barang bukti akan diselidiki dan dilakukan pengujian di laboratorium forensik. Tempat untuk mereka mengoperasionalkan judi online ini. Di sini mereka menyewa 4 kamar. Dari 4 kamar ini, 2 kamar dipakai untuk operator. Ini salah satu ruangannya. Semuanya WNI atau warga negara. Kemudian mereka berasal dari luar Bali. Di Surabaya, Jawa Timur, petugas unit Jatantras Satreskrim Polrestabes Surabaya menangkap 7 pelaku sindikat judi online. Para pelaku berasal dari 2 tempat berkumpulnya mereka. Terbongkarnya praktik judi online yang diduga beromset ratusan juta hingga miliaran rupiah diawali ditangkapnya 3 pemain judi online di Kenjeran. Dari penangkapan tersebut, petugas menangkap admin hingga bandar hasil judi online. Para pelaku menjalankan judi online di 16 situs. Polisi masih menelusuri kesesuaian situs yang dikelola lantaran cara bermainnya saling terkoneksi. Adalah serangkaian para pelaku yang selama ini beroperasi di beberapa tempat di wilayah Surabaya dengan memanfaatkan alat-alat elektronik yang sebagaimana rekan-rekan bisa melihat di depan ini adalah barang bukti yang digunakan untuk memudahkan praktek perjudian yang mereka lakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 8 tahun 8 bulan penjara. Mayat tanpa identitas dalam kontainer plastik ditemukan mengambang di aliran Kali Bayur, Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten. Diduga mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan karena kaki dan tangannya terikat. Mayat guys, kakinya doang nongol udah lembok. Astagfirullah. Warga sekitar Kali Bayur, Kecamatan Priuk, Tangerang, Banten gempar dengan penemuan mayat dalam kontainer plastik. Kondisi mayat mengambang dan hanya memperlihatkan kedua kakinya. Petugas evakuasi yang datang ke lokasi menemukan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki. Tangan dan kaki korban dalam kondisi terikat. Jasad korban pertama kali ditemukan warga. Udah mayat, lihat. Tapi nggak sampai kali. Jarak berapa meter? 10 meter kali ada kaki itu tuh karena aromanya kurang bagus. Ya udah terikat tuh ini barang. Saya nggak lihat kayak ada yang bilang terikat. Memang ditemukan seorang mayat laki-laki Mr. X ya, dan saat ini memang belum diketahui identitasnya, dan pada saat ditemukan yang bersangkutan ditemukan ada di box kontainer ya, kemudian dengan kondisi kaki terikat. Jasad korban tanpa identitas ini kemudian dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Sementara itu di Serang, Banten, pemirsa, seorang istri dibunuh suaminya karena sering menghina pelaku dan malas menyusui anaknya. Guna menghilangkan jejak, jasad korban dimasukkan ke karung dan dibuang di pinggir jalan. Inilah Adi, tersangka pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam karung di pinggir jalan Desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku ternyata merupakan suami korban yang sakit hati lantaran sering dimaki dan dihina karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban malas menyusui anaknya yang masih bayi. Pembunuhan ini terungkap setelah pelaku diketahui membawa karung besar dan terekam CCTV saat melintas di jalan raya. Pelaku membunuh istrinya di rumah kontrakan. Korban yang sedang tidur dibekap hingga tewas. Pelaku lalu memasukkan jasad korban ke karung besar yang disertai barang bekas untuk menyamarkan, lalu membuangnya di tepi jalan Desa Jongjing.
hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah silat? Secara negara tidak tercatat. Secara negara tidak tercatat, secara sirik pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Polisi menyita barang bukti berupa karung plastik, kasur bayi, kain bekas, 1 sepeda motor, kasur kapuk, sarung bantal, dan tali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga desa Jongjing, Tanara, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya jasad wanita dalam karung di tepi jalan. Warga curiga dengan bau tidak sedap dari sebuah karung. Dan saat dibongkar, ditemukan jasad wanita tanpa identitas yang ditutupi kain. Warga Bangkalan, Jawa Timur digegerkan penemuan kerangka mayat seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan suami istri korban sebagai pelaku pembunuhan. Warga desa Sambian, Bangkalan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan kerangka manusia. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Hasilnya diketahui identitas korban berinisial SR, 35 tahun warga desa Lantek, Galis, Bangkalan. Polisi pun meringkus pelaku pembunuh SR yakni MS. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh korban yang merupakan istri sirinya lantaran cemburu. Pelaku menuding korban memiliki hubungan asmara dengan pria lain. Ternyata motifnya adalah asmara. Diduga korban wanita ini dibunuh karena sudah selingkuh. Nah, ini menurut pengakuan dia ini adalah istri sirinya, walaupun orang tuanya tidak mengetahui bahwa mereka saling berdekatan. Dan ketika diinformasikan selingkuh ini, lalu di pembunuhan berencana, diajak jalan, setelah itu di semak-semak dicekik, lalu dikubur, digali dengan menggunakan pacul. Dikubur, ya sudah, setelah itu selesai. Polisi menyita barang bukti pakaian korban, serta cangkul milik pelaku yang digunakan menggali lubang untuk mengubur korban. Pelaku tersangkut 2 kasus, yakni pencurian dan pembunuhan, dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, sesosok jasad pria tanpa busana ditemukan warga terapung di pesisir pantai Buloa, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tanpa identitas ini bukan warga setempat, lantaran tidak ada warga yang mengenalnya. Inilah video amatir saat warga menemukan sesosok jasad pria tanpa busana yang mengapung di pesisir pantai Buloa, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan dari Damkar dan Basarnas yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu mengevakuasi jasad menggunakan alat pelampung yang terbuat dari gabus. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara tidak menemukan identitas korban yang diduga sudah meninggal 3 hari sebelumnya. Warga sekitar mengaku juga tidak ada yang mengenal korban. Sesosok mayat yang dalam keadaan terkurap, terapung di dermaga perairan Buloa. Dan untuk sementara ini identitas daripada mayat tersebut kita belum pahami, kita belum tahu. Jasad pria tanpa identitas ini kini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi dan menunggu warga yang merasa kehilangan anggota keluarga. Pemirsa, pelaku kejahatan tidak selamanya bisa bersembunyi dan menghindari dari hukum karena tidak ada bangkai yang tidak tercium. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi seorang ayah dianiaya hingga tewas oleh anaknya. Tetaplah bersama kami.